Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik, dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan Nats sebagai berikut. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tertulis di dalam kitab Ibrani 11 ayat 6. Topik renungan kita hari ini adalah hendaklah kamu beriman. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Ibrani 11 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran, sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Ibrani 11 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Kata mutiara renungan kita hari ini adalah orang yang berkenan kepada Allah memiliki iman yang teguh. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Istilah iman seringkali kita dengar, namun apakah kita mengerti maknanya? Iman dapat diartikan sebagai keyakinan tanpa melihat bukti yang nyata. Artinya, kita percaya kepada suatu hal meskipun belum bisa menerangkan secara rasio, karena kita tahu bahwa hal itu benar. Dan ketika kita mengalami situasi sulit dalam kehidupan, iman ini menjadi pegangan yang kuat bagi kita. Iman harus menjadi dasar hubungan kita dengan Allah. Kita harus mempercayai bahwa Allah ada, meskipun sesungguhnya kita tidak bisa melihat atau merabanya. Kita harus mempercayai bahwa Dia adalah pemberi upah bagi orang yang benar-benar mencarinya. Hal ini sesuai dengan karakter Allah, yang memberi upah atas segala sesuatu yang kita kerjakan dengan tulus dan tekun. Kita tidak bisa meraih hadiah dari Allah tanpa iman. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus membangun dan memperkuat iman kita.
Caranya dengan mengenal Allah melalui firman-Nya dan menjalani kehidupan yang patuh kepadanya. Kita juga perlu mengandalkan iman dalam menghadapi semua tantangan dan persoalan hidup, sehingga kita bisa menjadi saksi nyata yang memperlihatkan kebenaran dan kuasa Allah dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk terus memperkuat iman kita dan mempercayai bahwa Allah selalu ada di tengah-tengah hidup kita dan mengasihi kita. Meyakini kesetiaan dan kebaikan-Nya akan menjadi landasan kuat dalam hidup kita, sehingga kita bisa hidup sesuai dengan kehendak-Nya dan meraih hadiah abadi dari-Nya. Tanpa iman tak mungkin berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6 berkata, namun, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang datang kepada Allah, ia percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nas hari ini merupakan bagian dari pasal yang dikenal sebagai Galeri Orang-orang Iman, atau Katalog Iman. Dalam pasal ini mencatat beberapa tokoh dari Perjanjian Lama yang hidup dengan iman yang kuat kepada Allah dan mencatat pencapaian-pencapaian mereka karena iman mereka. Ayat 6 menggarisbawahi pentingnya iman dalam hubungan manusia dengan Allah. Dalam ayat tersebut, penulis menyatakan bahwa tanpa iman, seseorang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Hal ini berarti iman adalah kunci atau dasar dalam berhubungan dengan Allah. Ketika seseorang datang kepada Allah, itu artinya ia memiliki iman bahwa Allah itu ada dan benar-benar ada. Selain itu, ayat ini juga mengajarkan bahwa Allah memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari-Nya. Ini menegaskan bahwa iman yang tulus dan tekun dalam mencari Allah akan dihargai dan dihadiahi oleh-Nya. Ayat ini merupakan pengingat bagi pembaca Ibrani untuk tidak goyah dalam iman mereka, terutama di tengah-tengah tekanan dan cobaan. Seluruh kitab Ibrani bertujuan untuk menguatkan orang-orang Kristen dalam keyakinan mereka dan mengajak mereka untuk hidup dengan iman yang teguh dan mengandalkan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Apa tujuan penulis menyatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah? Ada beberapa tujuan pernyataan ini, yakni: pertama, untuk memperjelas persyaratan hubungan dengan Allah. Penulis ingin menegaskan bahwa iman adalah syarat utama dalam berkenan kepada Allah. Tanpa iman, seseorang tidak akan dapat mengenal dan berhubungan dengan Allah secara penuh. Iman adalah fondasi yang diperlukan untuk menjalin hubungan rohaniah dengan Sang Pencipta. Kedua, untuk menekankan keyakinan tentang Allah. Ayat ini juga menunjukkan bahwa bagi mereka yang datang kepada Allah, mereka percaya bahwa Allah itu ada. Artinya, iman ini mencakup keyakinan kuat bahwa Allah adalah realitas yang nyata, bukan sekadar konsep abstrak atau mitos. Ini adalah panggilan bagi pembaca untuk memperkuat keyakinan mereka tentang eksistensi Allah. Ketiga, untuk mengingatkan tentang penghargaan bagi pencari Allah yang tulus. Ayat ini menyatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari-Nya. Ini menunjukkan bahwa Allah menghargai dan memberkati mereka yang dengan tulus mencari-Nya dengan hati yang jujur. Penulis ingin membawa penghiburan dan dorongan kepada pembacanya agar terus mencari Allah dengan sepenuh hati, karena ada hadiah yang menanti bagi mereka yang bertekun dalam mencari-Nya. Secara keseluruhan, tujuan dari ayat ini adalah untuk memperkuat iman dan keyakinan pembaca, mengingatkan mereka akan pentingnya hubungan yang erat dengan Allah, serta mendorong mereka untuk hidup dengan dedikasi yang tulus dalam mencari-Nya. Ayat ini mencerminkan semangat dari seluruh kitab Ibrani, yang bertujuan untuk menguatkan iman dan keyakinan orang-orang Kristen Yahudi agar tetap setia kepada Kristus dalam menghadapi cobaan dan tantangan kehidupan. Dari pendalaman kita atas pernyataan penulis dalam kitab Ibrani 11 ayat 6 menimbulkan beberapa refleksi penting yang bisa direnungkan, yakni: pertama, pentingnya iman. Pernyataan ini menggarisbawahi betapa pentingnya iman dalam kehidupan rohaniah seseorang.
Iman bukanlah sekadar aspek tambahan dalam kepercayaan, melainkan dasar utama dalam hubungan dengan Allah. Tanpa iman, seseorang tidak dapat benar-benar mengenal dan berkenan kepadanya. Kedua, pentingnya keyakinan tentang Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa keyakinan kuat tentang eksistensi Allah adalah kunci untuk berhubungan dengannya. Keyakinan ini bukan hanya sekadar berpegang pada konsep teologis, tetapi meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Allah itu ada, hidup, dan aktif dalam kehidupan kita. Ketiga, pentingnya arah dan fokus hidup. Perenungan atas ayat ini mengajak kita untuk merenungkan arah dan fokus hidup kita. Siapa yang kita cari dan tuju dalam hidup ini? Apakah hati kita tulus mencari Allah dan mengenalnya lebih dalam? Hal ini mengingatkan kita untuk mengutamakan hubungan rohaniah kita dengan Allah di atas segala hal lain dalam hidup. Keempat, ada upah dalam mencari Allah. Pernyataan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya mengingatkan kita akan pentingnya ketekunan dan kesungguhan dalam mencari Allah. Kehidupan rohaniah memerlukan usaha dan dedikasi untuk terus berusaha mengenal Allah dengan lebih baik. Dalam keseluruhan, pernyataan ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana iman, keyakinan, dan usaha sungguh-sungguh dalam mencari Allah merupakan hal yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Karena itu, Tuhan menuntun kita untuk hidup dalam ketergantungan dan persekutuan dengan Allah, mengarahkan hati dan pikiran kita pada hal-hal yang abadi dan berharga dalam perspektif rohaniah. Pengharapan milik yang pasti. Ibrani 6 ayat 11 menuliskan, "Tetapi kami ingin, supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti, sampai pada akhirnya." Pengharapan orang Kristen itu pasti, bukan ragu-ragu atau mudah-mudahan. Penulis Ibrani ingin agar jemaat punya harapan yang pasti karena mereka tidak lagi berpegang pada janji Tuhan. Ia ingin jemaatnya menjadi penurut iman dan pegang janji ini. Abraham dipanggil Tuhan dari Haran ke tempat yang dijanjikan. Waktu dipanggil, ia bukan orang miskin melainkan kaya luar biasa. Rumahnya sangat mewah, kamarnya puluhan. Punya banyak hamba, hartanya melimpah dan hidupnya nyaman. Suatu kali ia diminta keluar oleh Tuhan. Ia menurut. Ia tidak bertanya pada Tuhan mau kemana dan tidak meragukan Tuhan. Ia tetap jalani. Dua kisah Abraham yang terkenal adalah ia keluar dari Haran dan mempersembahkan Ishak. Ini menunjukkan Abraham penurut iman dan pegang janji Tuhan. Abraham menanti dengan sabar. Kata sabar lawan kata dari lamban. Penulis Ibrani hendak memberitahu jemaatnya yang waktu itu sudah hampir menyerah dan daya tahannya hampir runtuh. Mereka diminta untuk terus berharap dan pegang janji Tuhan. Karena Tuhan sudah bersumpah demi dirinya sendiri akan memberkati. Allah bersumpah. Pertanyaannya adalah mau tidak pegang janji Tuhan. Kita jangan katakan itu berlaku hanya untuk Abraham bukan untuk saya. Karena Tuhan katakan untuk semua keturunan Abraham. Kita adalah keturunan rohani Abraham dalam garis imannya. Kita juga mendapat janji itu. Tuhan memberkati dan Ia sungguh-sungguh akan memberkati. Kalau sakit jangan ragu minta kepada Tuhan. Tidak perlu panggil hamba Tuhan dan majelis, tetapi kita bisa minta mujizat dari Allah. Yohanes 1 ayat 12, kita diberi kuasa oleh Allah. Kalau kita ada masalah ekonomi, kita bisa mendekat pada Tuhan, Yehovah Jireh. Kita kadang tidak minta padahal Tuhan sudah sediakan. Kita kurang iman, sehingga Tuhan tidak kasih. Tuhan sudah janji, anak cucu tidak akan minta roti malah akan kasih berkat. Tuhan janji berkati secara rohani dan jasmani, percaya tidak? Untuk menghadapi ketidakpastian, perlu memiliki pengharapan yang pasti. Kesungguhan dan semangat menjadikan pengharapan milik yang pasti, sangat penting, supaya kita tidak menjadi lamban, namun tetap sabar, tetap memiliki keteguhan iman,
tetap menjadi penurut-penurut Allah dan mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Dalam firman ini kita ditunjukkan contoh kesungguhan Abraham yang menjadikan pengharapannya suatu milik yang pasti, sehingga Abraham diberkati oleh Tuhan dan memperoleh apa yang telah dijanjikan Tuhan. Mengapa menjadikan pengharapan suatu milik yang pasti begitu penting untuk menghadapi ketidakpastian? Dalam Ibrani 6 ayat 19-20 diungkapkan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus sumber pengharapan kita, lebih tinggi, lebih besar, lebih berkenan dibanding para imam, para nabi, para raja. Pengharapan yang tertuju pada Tuhan Yesus, sungguh merupakan sauh atau jangkar, supaya perjalanan bahtera kehidupan kita, tidak tenggelam oleh ganasnya badai ketidakpastian hidup. Menjadikan pengharapan suatu milik yang pasti, dan tetap berpegang teguh pada pengharapan, kiranya senantiasa mendorong kita untuk tetap percaya pada kepastian janji Tuhan, seperti yang dinasihatkan dalam Ibrani 10 ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Tuhan setia pada janjinya, itulah kepastian imam dan pengharapan kita, untuk menghadapi berbagai ketidakpastian hidup. Karena itu, mari jadikanlah pengharapanmu milik yang pasti. Apa artinya tanpa iman mustahil kita berkenan kepada Allah? Dalam Ibrani 11, kita belajar tentang iman dari para pahlawan perjanjian lama dalam Alkitab. Ada satu hal penting yang menonjol dalam kehidupan mereka menaruh kepercayaan mereka sepenuhnya kepada Tuhan, mempercayakan diri mereka ke dalam tangan-Nya. Perbuatan dan prestasi pria dan wanita ini membuktikan bahwa keimanan diridai Allah, dan Dia memberi pahala kepada orang-orang yang mencari Dia, dan tanpa iman tidak mungkin diridai Allah, karena siapapun yang datang kepadanya harus beriman bahwa Dia ada dan bahwa Dia memberi pahala kepada mereka yang datang kepadanya, yang sungguh-sungguh mencari Dia. Penulis kitab Ibrani menunjukkan dua keyakinan kritis orang percaya. Pertama, siapapun yang datang kepadanya harus percaya bahwa Dia ada. Mereka yang ingin mendekat kepada Tuhan harus mempunyai keyakinan yang mendalam bahwa Dia itu nyata. Keimanan tersebut bukan sekedar pengetahuan intelektual tetapi pengabdian sepenuh hati terhadap kehadiran dan partisipasinya dalam setiap aspek kehidupan seseorang. Tanpa keyakinan sejati bahwa Tuhan itu ada, mustahil kita mempunyai hubungan yang intim dengannya. Kedua, para pengikut Tuhan harus percaya bahwa Dia memberi upah kepada mereka yang dengan sungguh-sungguh mencari Dia. Aspek iman ini bergantung pada karakter Allah sebagai Bapa yang baik, penuh kasih, murah hati, dan penuh belas kasihan. Kedua kepastian ini adalah dasar dari iman yang menyelamatkan, iman yang berkenan kepada Allah. Tanpa iman, mustahil kita dapat berkenan kepada Allah. Karena iman adalah jalan yang melaluinya kita datang kepada Allah dan mempercayai Dia untuk keselamatan kita. Dalam kebaikan-Nya yang tak terhingga, Allah menyediakan hal yang kita perlukan untuk mendekatkan diri kepadanya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan karena iman, dan ini bukan hasil usahamu, melainkan pemberian Allah, bukan karena perbuatan, supaya tidak ada seorang pun yang dapat memegahkan diri. Tuhan memberi kita iman yang dibutuhkan untuk menyenangkan Dia. Ibrani 11 ayat 1 memberikan definisi, atau setidaknya gambaran yang baik, tentang iman yang berkenan kepada Allah. Iman adalah keyakinan terhadap apa yang kita harapkan dan keyakinan terhadap apa yang tidak kita lihat. Keyakinan adalah terjemahan dari kata Yunani yang berarti fondasi. Iman adalah landasan yang menopang pengharapan kita. Ini bukanlah sebuah pemahaman buta dalam kegelapan, namun sebuah keyakinan mutlak yang datang dari pengalaman akan kasih Allah dan kesetiaan firman-Nya.
Istilah yang diterjemahkan, kepastian, juga diterjemahkan sebagai bukti atau bukti. Dengan mata jasmani kita tidak bisa melihat realitas kerajaan Allah, namun dengan iman kita menerima bukti atau pembuktian keberadaannya. Kami telah menetapkan bahwa tanpa iman mustahil kita datang kepada Tuhan. Kita juga tidak mungkin hidup bagi Tuhan, mengikuti dan melayani Dia setiap hari dan bertahan sampai akhir, tanpa iman. Seluruh kehidupan Kristiani dijalani dengan iman, sebab di dalam Injil dinyatakan kebenaran Allah, yaitu kebenaran karena iman dari awal sampai akhir. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup karena iman. Rasul Paulus menegaskan, "Aku telah disalibkan bersama Kristus dan aku tidak hidup lagi. Tetapi Kristus hidup di dalam aku, hidup yang kuhidupi sekarang di dalam tubuh, aku hidup oleh iman dalam Anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Kitab suci menyebutkan secara eksplisit bahwa iman Henoh berkenan kepada Allah. Karena iman maka Henoh diangkat ke surga tanpa mengalami kematian, dia lenyap karena Allah mengambilnya. Sebab sebelum ia diangkat, ia dikenal sebagai orang yang berkenan kepada Allah. Bagaimana Henoh menyenangkan Tuhan? Melalui hidup dengan iman, Henoh berjalan dengan iman kepada Tuhan. Dia menaati firman yang telah diwahyukan sampai saat itu dan hidup dalam terang kebenarannya. Berjalan dengan iman berarti hidup secara konsisten sesuai dengan firman Tuhan. Tanpa iman, mustahil untuk mempercayai firman Tuhan dan menaatinya. Kitab suci mengatakan bahwa tidak mungkin menyenangkan Tuhan melalui perbuatan daging. Mereka yang hidup dalam daging tidak dapat menyenangkan Tuhan. Kita tidak bisa mendapatkan perkenanan Tuhan melalui perbuatan baik. Hanya berdasarkan apa yang telah dilakukan Yesus Kristus bagi kita, kita dapat menjadi kudus dan mampu menjalani kehidupan berkenan kepada Tuhan. Kehidupan Kristus di dalam kita menghasilkan kebenaran yang berkenan kepada Allah. Tanpa iman, mustahil menyenangkan Tuhan. Pada kenyataannya, kita bahkan tidak dapat mulai mendekati Tuhan dan mengalami hubungan pribadi dengannya tanpa hal itu. Iman adalah suasana di mana kehidupan orang beriman dijalani. Kita disebut orang percaya karena kita terus menaruh iman, kepercayaan, dan keyakinan kita kepada Tuhan. Melalui iman kehidupan Kristiani dimulai, dan melalui iman kehidupan Kristen bertahan sampai akhir. Para tokoh perjanjian lama seperti Habel, Henoh, Nuh, Abraham, Sarah, Musa, Yusuf, Rahab, Gideon, dan Daud semuanya hidup dengan iman. Saat mereka menatap harapan masa depan, mereka bersandar pada Allah untuk menggenapi janji-janjinya. Dan mereka menaati firman Tuhan bahkan ketika mereka tidak memahaminya. Berjalan dengan iman seperti ini, menerima hal-hal yang belum dapat kita sentuh, rasakan, atau lihat sebagai kebenaran, dan kemudian bertindak berdasarkan hal-hal tersebut dalam ketaatan, adalah resep untuk menjalani kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Saat ini kita mungkin tidak melihat diri kita sendiri seperti yang dilihat Allah, kudus dan dibenarkan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Namun ketika kita menerima bukti dalam firman Tuhan dan berupaya untuk mengalami persekutuan dengannya, maka kita mulai hidup dengan iman, dan hal itu berkenan kepada Tuhan. Yang seperti apa iman itu? Iman, imun, aman adalah tiga kata penting yang populer di masa pandemi. Ketiga kata itu disebut sebagai tiga kunci atau tiga jurus yang menjadi solusi komprehensif terhindar COVID-19. Ini menunjukkan bahwa iman selalu menjadi bagian yang amat penting dalam sejarah kehidupan, termasuk dalam kekinian kita. Iman merupakan vaksin rohani yang kita butuhkan, dan Tuhan sudah menyediakannya. Iman dikaruniakan Tuhan kepada kita, agar kita dapat percaya dan mempercayakan diri kepadanya. Iman adalah perlengkapan atau senjata rohani yang dibutuhkan setiap orang percaya. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman,
sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Iman berfungsi untuk melindungi diri agar kita dapat bertahan kalau musuh menyerang kita. Ia menjadi benteng pertahanan atau berfungsi seperti vaksin yang memberi kekebalan atau daya tahan dalam kehidupan kita. Apa itu iman? Kamus mendefinisikan iman sebagai kepercayaan dan pengabdian kepada Allah. Alkitab berbicara banyak tentang iman dan menyatakan betapa pentingnya hal itu. Bahkan, hal tersebut sangat penting sehingga tanpa iman kita tidak mungkin memiliki tempat bersama-sama dengan Allah. Mustahil bagi kita untuk menyenangkannya. Iman adalah keyakinan seseorang kepada satu-satunya Allah yang benar, besar dan sejati. Iman adalah suatu keyakinan sentral yang diajarkan oleh Yesus sendiri dalam kaitannya dengan Injil dan perjanjian Allah. Iman merupakan suatu tindakan percaya dan penyangkalan diri sehingga orang tidak lagi mengandalkan kebijaksanaan dan kekuatannya sendiri tetapi melekatkan diri pada kuasa dan perkataan Tuhan yang ia percayai. Rumusan Biblika dalam Ibrani 11 ayat 1 menyatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Inilah yang membuat Ibrani 11 dikenal sebagai pasal iman, karena di dalamnya dijelaskan berbagai perbuatan besar yang lahir dari iman. Ada banyak saksi iman yang menghidupi rumusan iman tersebut: Habel, Henoh, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Rahab. Kitab Ibrani menarasikan kisah mereka dengan penekanan bahwa semua yang mereka lakukan, semua terjadi karena iman. Artinya, iman adalah dasar dari semuanya. Sebab itu, tentang Abraham dituliskan, karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, yang tidak terhitung banyaknya. Karena iman, maka Abraham, tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia, yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya ing tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir, bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Kata, karena iman, yang diikuti dengan kata, sebab atau karena, dengan kuat memperlihatkan iman sebagai dasar dari pengharapan. Oleh karena iman ada pengharapan. Mengapa kita dikarunia iman? Allah merancang sebuah cara supaya kita dapat menjalani kehidupan yang kudus berbeda, yakni hidup sebagai buatan Allah, yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sederhananya, kita dikarunia iman untuk menyenangkan Tuhan melalui hidup berpengharapan, sesulit apapun situasi dan kondisinya. Para saksi iman telah memberikan teladan atas hal ini. Iman harus menjadi dasar segala sesuatu yang kita lakukan, karena segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Ibrani 11 ayat 11. Secara manusiawi, sangatlah wajar apabila hati Sarah tertawa ketika mendengar bahwa ia akan segera menjadi ibu dari seorang anak padahal usianya sudah terlalu tua untuk melahirkan. Namun demikian, Tuhan tetap mengampuni Sarah meski ia sempat tertawa dalam hatinya,
tetap setia terhadap janjinya yang telah Dia sampaikan melalui penampakannya dalam wujud 3 orang yang datang ke kemah Abraham. Perkataan tersebut digenapi dan akhirnya Sarah bisa melahirkan Ishak. Imannya memberinya kekuatan untuk melahirkan Ishak dan lewat anak itu, Dia menggenapi janjinya kepada Abraham beberapa waktu lalu, yaitu, ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Ada kalanya kita tidak percaya akan apa yang Tuhan janjikan pada kita akibat keterbatasan kita dalam berpikir sehingga membuat hati kita berkata, rasanya mustahil karena, apakah Tuhan akan marah lalu meninggalkan kita hanya karena tidak percaya? Sekali-kali tidak. Dia akan tetap setia akan janjinya pada kita dan menggenapinya apabila waktunya telah tiba. Oleh sebab itu, mulai dari sekarang belajarlah untuk berkata, biarlah kehendakmu yang jadi. Seperti yang dikatakan Maria pada saat ia diberitahukan oleh malaikat, bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang kelak diberi nama Yesus padahal ia masih menjadi tunangan Yusuf. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya di dalam kehidupan kita untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda.
saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.